Masih bersama kami di Presisi Siang. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polres Karangasem menggelar aksi penghijauan dan bakti sosial di Desa Bukit, Kabupaten Karangasem. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika bersama Ketua DPRD Kabupaten Karangasem dan masyarakat adat Tegalingah melaksanakan penanaman ratusan bibit pohon di lahan Desa Adat Tegalingah, Desa Bukit sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan diawali dengan penyerahan bibit tanaman secara simbolis dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan penanaman pohon oleh personal Polres, pemerintah daerah, dan warga secara bergotong royong. Setelah aksi penghijauan, Kapolres Karangasem menyerahkan bantuan beras kepada warga lanjut usia dan keluarga kurang mampu, sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap ketahanan pangan masyarakat. Kegiatan ini menunjukkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Melalui aksi penghijauan dan bakti sosial ini, Polres Karangasem berharap dapat meninggalkan warisan positif bagi generasi mendatang, serta mempererat kebersamaan dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dari Humas Polres Karangasem, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggelar silaturahmi dengan Pondok Pesantren Al-Hasaniyah di Kabupaten Tangerang. Pertemuan ini membahas rencana pemindahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ke wilayah Teluk Naga. Dalam pertemuan tersebut, jajaran Polresta menjelaskan kesiapan dalam mendukung program pemerintah melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat. Sinergi dengan pondok pesantren diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program tersebut. Selain membahas program pemenuhan gizi, kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing, serta segera melaporkan apabila terjadi gangguan Kamtibmas. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berharap kolaborasi antara kepolisian, pemerintah desa, dan pondok pesantren terus terjalin, sehingga program pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal sekaligus menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dari Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki bersama pejabat utama Polda Banten melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten di Kota Serang. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antar penegak hukum. Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi membahas penguatan koordinasi dalam penanganan berbagai perkara, mulai dari tindak pidana umum, tindak pidana khusus, narkoba, kecelakaan lalu lintas, hingga penerapan restoratif justice. Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang telah terjalin baik selama ini, sehingga setiap institusi dapat menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan saling mendukung proses penegakan hukum. Melalui silaturahmi ini, Polda Banten berharap sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Banten semakin kuat demi mewujudkan penegakan hukum yang profesional, efektif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, menjelang pelaksanaan tugas baru, Kapolresta Magelang Kombes Pol Herbin Sianipar bersilaturahmi dengan Ketua MUI Kabupaten Magelang di Kecamatan Bandongan. Kunjungan ini menjadi momen mempererat hubungan sekaligus berpamitan.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolresta menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang terjalin antara Polri, alim ulama, dan masyarakat selama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Magelang. Kapolresta juga memohon doa restu untuk mengemban amanah baru sebagai Kapolresta Bandar Lampung. Sementara Ketua MUI menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan kontribusi Kapolresta dalam menjaga kondusivitas wilayah. Silaturahmi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kegiatan ini juga menjadi simbol kuatnya sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga persatuan, kerukunan, serta keamanan masyarakat. Dari Humas Polresta Magelang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Sumatera Barat menutup secara resmi Kapolda Sumbar Cup Road to Esport Kapolri Cup 2026 dan ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet e-sport terbaik yang akan mewakili Sumatera Barat di tingkat nasional. Berikut Bribda Miftah melaporkan untuk Anda. Hari ini Polda Sumatera Barat melaksanakan penutupan Kapolda Sumbar Cup Road to Esport Kapolri Cup tahun 2026 dilaksanakan di Padang Youth Center, Sumatera Barat. Wakapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol Solihin SIK MH CSPHR menutup secara resmi Kapolda Sumbar Cup Road to Esports Kapolri Cup 2026 yang digelar di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Padang pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus ajang pencarian bibit atlet esports terbaik di Sumatera Barat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dirlantas Polda Sumatera Barat, Ditreskrimsus Polda Sumbar, Kabid Tik Polda Sumbar, Kabid Humas Polda Sumbar, para peserta, ofisial, panitia, serta tamu undangan. Grand Final berlangsung kompetitif hingga akhirnya tim asal Kabupaten Pesisir Selatan berhasil keluar sebagai juara pertama dan berhak mewakili Polda Sumbar pada ajang Esports Kapolri Cup 2026 tingkat nasional. Juara kedua diraih tim dari Solo Selatan, sedangkan Payokumbu menempati posisi ketiga. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada tim-tim yang berhasil menembus 8 besar sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan sportivitas yang ditunjukkan selama kompetisi. Penyelenggaraan Kapolda Sumbar Cup merupakan bentuk komitmen Polda Sumbar dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi sekaligus mempersiapkan atlet-atlet terbaik menuju tingkat nasional. Dari Padang Youth Center, Sumatera Barat, saya Bribda Miftahur Rahma melaporkan. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.